ngambil ini kayak ini loh Mas, apa, kita scan barcode. Oh, gitu, QRIS. QRIS ya gitu. Jadi masuk ke saya dulu Oh, informasinya. Ini ada 2 perpaduan yang unik menurut saya. Jadi di dalam darahnya Mbak Anggi itu ada satu dari wilayah barat Tanah Jawa, yang satu ada dari wilayah timur Tanah Jawa. Saya lebih ini tadi mengambil QRIS-nya itu dari wilayah timur, karena saya kan kelahiran Jawa Timur saya. Alhamdulillah kita masih ada satu garis keturunan, ya jauh ya, satu keturunan. Kemudian menyampaikan bahwasannya yang dimaksud Mbak Anggi ini tadi kan ada beberapa penggandaan diri, yang itu solid, real, nyata, orang melihat dan bahkan bisa berinteraksi tanpa ada komunikasi gaib di situ. Leluhurnya Mbak Anggi dulu itu boleh dibilang bisa ada satu ajian namanya pecah sukmo. Jadi memecah sukmo itu memecah diri, itu bisa ada di mana-mana dalam waktu yang sama. Jadi misal ini satu orang, ini di rumah, ada yang di sana, ada yang di sana. Ini kita kenal seperti para pejuang zaman dulu. Ada. Ini dari satu daerah di ujung timur Tanah Jawa yang terkenal wingit lah di situ. Dalam darahnya Mbak Anggi itu mengalir banyak ajian-ajian ilmu. Yang ini memang turun-temurun dari garis keturunan para leluhur. Jadi kalau misal gadget ya, itu banyak aplikasi-aplikasi yang tinggal klik gitu. Bahkan misal ada seseorang nih berdiri depannya Mbak Anggi, misal mau melakukan itu ya, Mbak Anggi mengambil misal daleman dompet, diambil gini bisa. Gitu. Ya, misal saya ada kertas ini ya, nanti dompet misal, saya taruh belakang, Mbak itu ambil tiba-tiba sudah berubah di situ. Bisa? Iya, karena kodammu itu banyak banget. Kodam itu apa? Kodam itu adalah jin pembantu, atau dia disebutnya itu perewangan. Gitu. Bahkan bisa memecah itu tadi, memecah diri. Jadi ini bukan satu entitas yang kemudian mengambil Mbak Anggi, bukan. Tapi bagian dari kemampuanmu itu yang bisa memecah dengan otomatis. Tapi kekurangannya aku nggak bisa ngendaliin gitu kan? Iya, karena kan Mbak Anggi nggak menekuni ini. Iya, nggak menekuni ibarat kata sekali. Punya ibarat kata punya mobil, tapi nggak mau belajar nyetir. Iya. Gitu. Jadi ya punya mobil itu kendaraannya ada, tapi nggak bisa. Kayak kejadian tadi, entah tiba-tiba sakit, kayak santet, itu sebenarnya juga berasal dari ajian-ajian itu. Gitu. Mbak Anggi bisa, misal udah aku kirimkan siapa itu bisa sekarang, tinggal ini bisa. Keren juga aku ya. Iya, karena di dalam darahmu itu mengalir itu, udah mengalir DNA dari para leluhurmu yang mereka menekuni ilmu ini wafat. Kan ketika orang dulu kan pasti punya pegangan Mbak. Iya. Semuanya mengarah ke tempatmu. Jadi kenanya ke aku semua nih? Iya. Kenapa kemudian Mbak itu terpilih? Kenapa bisa begini, bisa begitu? Saya sampaikan nggak apa ya? Nggak apa-apa. Ada satu perjanjian antara leluhurmu dengan salah satu penguasa gaib yang ada di Tanah Jawa. Tapi ini bukan maaf ya, bukan musikannya Ratu Kidul, bukan. Tapi memang ada hubungannya dengan Pantai Selatan nanti. Bahwasannya leluhurnya Mbak itu bukan orang sembarangan. Dalam artian orang yang bisa berjalan di atas air dulu, punya ajian meringankan tubuh, tetapi akan memilih satu anak keturunannya itu yang nanti akan diangkat sebagai seorang ratu, ratu ilmu metafisik. Siapakah dia itu ya? Ternyata pulungnya atau kawayonya itu jatuh Mbak Anggi, karena di usia 3 tahun atau berapa tahun tuh sempat, maaf ya kalau salah ya, tempat mengalami demam atau apa selama beberapa hari. Pernah sih. Demam yang benar-benar serius, tapi nggak ada penyebabnya apa itu. Pernah. Itu instalasi Mbak, pemasangan itu, diinstal itu Mbak. Gitu. Jadi kalau saya lihat di tanda tangan ini, maaf ya, ini tidak semua orang akan bisa mengQRIS, kecuali masih ada garis satu keturunan. Tapi ini kita jauh ya, mungkin dari era abad ke-12, abad ke-13 gitu. Itu udah hampir 1 milenium nih jaraknya. Jauh ya? Iya, 1000 tahun.